Halo, selamat sore. Saya Kentina Kita Fauzia dari Fakultas Psikologi, kelas reguler 2. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan sebuah makalah dengan topik fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Presentasi ini yaitu untuk memenuhi tugas besar 2 pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Sri Satata. Oke, pada slide pertama kita akan membahas latar belakang. Dalam kehidupan bermasyarakat, bahasa merupakan hal utama yang digunakan untuk berkomunikasi. Pada zaman sekarang, penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sudah mengalami pergeseran dan perluasan, baik itu terintervensi oleh bahasa asing maupun oleh bahasa pergaulan. Bahasa Indonesia semakin berkembang, salah satunya dengan adanya bahasa nonformal, yaitu disebut dengan bahasa gaul. Bahasa gaul adalah bahasa pergaulan sehari-hari yang biasa digunakan remaja untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Terbentuknya bahasa gaul dalam kehidupan masyarakat Indonesia dipengaruhi beberapa faktor. Selain itu, bahasa gaul juga memiliki dampak terhadap keberadaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau keberadaan bahasa Indonesia yang baku. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini yaitu apa saja yang akan kita bahas pada bagian pembahasan. Yang pertama, bagaimana sejarah bahasa gaul di Indonesia. Yang kedua, bagaimana penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa gaul? Yang keempat, bagaimana dampak penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia? Kemudian yang kelima, bagaimana cara mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul? Pada pembahasan yang pertama, akan membahas mengenai sejarah bahasa gaul. Berdasarkan Mulyana, tahun 2008 menyebutkan bahwa bahasa gaul merupakan sejumlah kata atau istilah yang memiliki arti khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Sebelum muncul istilah bahasa gaul dikenal dengan istilah bahasa prokem, yaitu ragam bahasa Indonesia non-standar yang biasa digunakan di Jakarta sekitar pada tahun 1970-an. Ragam bahasa prokem ini memanfaatkan sintaksis dan morfologi bahasa Indonesia dan dialek Betawi. Salah satu contohnya yaitu pada kata bapak, yang kemudian dipotong dua fonemnya yang paling akhir menjadi bab, lalu disisipi bentuk oke di depan fonem terakhir yang tersisa, sehingga memunculkan kata baru, yaitu bokap. Pada awalnya, penggunaan bahasa prokem atau bahasa gaul ini berfungsi untuk berkomunikasi rahasia antar individu di komunitasnya. Karena rahasia, maka mereka mengubah kata, mencari kata yang sepadan, dan menambahkan sisipan, awalan atau akhiran sendiri. Hal ini dilakukan agar tidak diketahui oleh orang pada umumnya. Masing-masing komunitas atau daerah memiliki rumusan-rumusannya sendiri. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai penggunaan bahasa gaul. Pada tahun 1970-an, bahasa gaul ini hanya dipakai oleh para preman. Namun, di masa sekarang, bahasa gaul biasa dipakai oleh siapa saja dan dalam kehidupan sehari-hari. Grafura pada tahun 2007 menyatakan bahwa bahasa gaul lebih sering digunakan oleh remaja untuk mengekspresikan gagasan dan emosinya. Bahasa gaul ini dipengaruhi oleh bahasa daerah. Misalnya, di Jakarta akan dipengaruhi oleh bahasa Betawi, di Bandung akan dipengaruhi oleh bahasa Sunda, dan begitu pula seterusnya. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu ciri dari bahasa gaul. Yang pertama, adanya penghilangan huruf atau fonem awal. Yang kedua, adanya penggantian huruf A dengan E. Yang ketiga, terjadinya penggantian diftong AU, AI dengan O dan E.
Contohnya beberapa kata dalam bahasa gaul yaitu yang pertama sudah menjadi udah. Hal ini seperti yang sudah disebutkan di atas yaitu adanya penghilangan huruf atau fonem awal. Huruf S dihilangkan sehingga menjadi udah. Kemudian contoh yang kedua cepat menjadi cepat, yaitu penggantian huruf A dengan E. Kemudian yang ketiga kalau menjadi kalau, yaitu penggantian diftong au menjadi o. Selanjutnya contoh lain yaitu saya menjadi gua atau gue, kamu menjadi lo, lu, dan sebagainya. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama internet. Mengapa internet? Karena internet ini merupakan salah satu wadah atau tempat untuk semua orang berinteraksi dan bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Dan kebanyakan yang menggunakan internet adalah remaja, sehingga remaja ini sebagai agen pertukaran yang mempengaruhi munculnya bahasa gaul karena mereka berkomunikasi satu sama lain, sehingga pada akhirnya bahasa gaul tersebut menyebar dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Kemudian yang kedua, media elektronik. Mengapa media elektronik? Karena kebanyakan film di televisi menggunakan bahasa gaul. Dalam percakapan sehari-hari, film-film yang ditayangkan di televisi kebanyakan menggunakan bahasa gaul, tidak menggunakan bahasa baku. Kemudian yang ketiga, media cetak. Pada majalah, cerpen, atau novel, biasanya seringkali menggunakan bahasa gaul. Dan yang keempat, lingkungan sosial. Kemudian yang kelima yaitu kurangnya edukasi. Kurangnya edukasi ini bisa saja karena kurangnya pengajaran bahasa Indonesia di pendidikan formal ataupun non-formal, sehingga orang tersebut tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam percakapan sehari-harinya. Kemudian yang kelima yaitu ada dampak negatif. Yang pertama, dampak negatifnya terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang terancam tersingkirkan. Yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Mengapa disebut menurun derajat bahasa Indonesia? Karena kebanyakan orang, terutama remaja di zaman sekarang, lebih memilih menggunakan bahasa gaul. Karena bahasa gaul dianggap lebih mudah dipakai dan lebih sederhana untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan begitu, bahasa Indonesia ini akan dipandang sebagai bahasa yang kuno dan ketinggalan zaman karena sudah semakin tersingkirkan di zaman sekarang. Kemudian yang ketiga, adanya potensi hampir punahnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau yang baku. Hal itu terjadi karena dalam kehidupan sehari-harinya kebanyakan masyarakat luas lebih memilih menggunakan bahasa gaul yang dianggap lebih mudah dipakai dan lebih sederhana. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai cara mengatasi pemakaian bahasa gaul. Yang pertama, perlu adanya tindakan nyata dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia, yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang kedua, menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri generasi, bangsa, dan juga masyarakat luas. Yang ketiga, pemerintah Indonesia harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia yang baku dalam film-film produksi Indonesia. Kemudian yang keempat, meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah atau di perguruan tinggi. Selanjutnya yang kelima, membina sikap positif terhadap bahasa Indonesia dengan jalur media atau jalur kepemimpinan. Mengapa melalui jalur media massa dan jalur kepemimpinan? Karena dua hal itu merupakan yang sangat signifikan dapat merubah keadaan di lingkungan sekitar atau dapat mempengaruhi beberapa orang termasuk masyarakat luas di Indonesia.
Terakhir yaitu bagian penutup. Kesimpulannya, yang pertama, bahasa gaul di Indonesia pada tahun 1970-an disebut dengan bahasa prokem. Dan yang kedua, penggunaan bahasa gaul umumnya digunakan oleh para remaja. Poin yang ketiga, faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa gaul yaitu internet, peran media massa, dan pengaruh dari lingkungan sekitar. Yang keempat, dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan bahasa gaul, yaitu ada penurunan derajat bahasa Indonesia, tersingkirnya bahasa Indonesia, dan hampir punahnya bahasa Indonesia. Kemudian yang 5, cara utama untuk mengatasi perkembangan bahasa gaul dan pemakaiannya yaitu dengan adanya tindakan nyata dari semua pihak untuk peduli terhadap keberlangsungan bahasa Indonesia. Kemudian, sarannya, yang pertama, menanamkan semangat persatuan dan kesatuan di dalam diri generasi bangsa dan masyarakat untuk memperkukuh bangsa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, membiasakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidahnya pada percakapan sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan di perguruan tinggi. Yang keempat, pemerintah perlu menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia. Kemudian yang kelima, berusaha dengan cara menanamkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kemudian ini ada beberapa daftar referensi dari pembuatan makalah atau presentasi ini. Yang pertama yaitu buku dengan judul Pembakuan Bahasa Indonesia oleh Abdul Chair pada tahun 2002. Yang kedua, buku dengan judul Diksi dan Gaya Bahasa oleh Goris Keraf pada tahun 2005. Yang ketiga, buku dengan judul Bahasa Baku versus Bahasa Gaul oleh Indari Mastuti pada tahun 2008. Kemudian yang keempat, buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar oleh Dedi Mulyana pada tahun 2008. Dan yang kelima, buku Psikologi Remaja oleh Sarlito Wirawan Sarwono pada tahun 2004. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya.